warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Akbar, NIM saya 6619016. Saya dari Prodi Manajemen, Kampus Ars University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai neraca pembayaran di Indonesia. Sebelum memulai ke inti pembicaraan, alangkah baiknya juga kita mengenal terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun atau dikatakan sebagai laporan arus balik untuk suatu negara. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan neraca pembayaran di Indonesia itu? Singkatnya saja, neraca pembayaran ini tuh merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Lalu dari jenisnya pun, transaksi atau neraca pembayaran Indonesia ini meliputi 3 jenis transaksi, yaitu yang pertama ada transaksi berjalan, yang kedua transaksi modal, yang ketiga itu ada transaksi finansial atau keuangan. Yang pertama transaksi berjalan. Transaksi berjalan ini mencakup segala transaksi yang berasal dari perdagangan barang dan jasa serta pendapatan yang berasal dari investasi asing. Yang kedua, ada transaksi modal. Transaksi modal dan transaksi keuangan biasanya didefinisikan sama transaksi modal hanya mencakup transaksi dalam instrumen keuangan, sedangkan dalam arti luas, akun modal mencakup transaksi dalam instrumen keuangan dan cadangan bank sentral. Selanjutnya, ada beberapa tujuan neraca pembayaran di Indonesia. Sebagaimana umumnya, penyusunan strategi neraca pembayaran di negara lain, statistik neraca pembayaran Indonesia ini dibuat dengan tujuan sebagai satu, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, mengetahui permasalahan dan utang luar negeri. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Yang keenam, sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun devisa. Yang terakhir, sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional atau yang disebut dengan national account. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.